Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kalkulus multivariat. Nah, materi pertama yaitu tentang plotting 3 dimensi. Nah, untuk plot 2 dimensi memiliki padanan bernama plot 3 dimensi yang tidak mengejutkan untuk plot 3 dimensi. Nah, biasanya plot 3D akan memplot fungsi Z sama dengan f, x, y. Nah, di dalam contoh untuk memplot misalnya parabola, yaitu Z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Oke, langkah pertama untuk memplot 3 dimensi parabola yaitu kita ketik with plots titik koma enter. Kemudian kita tulis plot 3D dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat koma x sama dengan min 1 sampai 1 koma y sama dengan min 1 sampai 1. Oke, kita enter. Nah, didapat grafiknya seperti berikut. Selanjutnya, karena plot tidak memiliki nilai default untuk input rank, maka kita harus secara eksplisit menyatakan rank untuk kedua variabel independen. Nah, jadilah perhatikan bahwa plot 3D default memiliki sumbu Z yang mengarah ke atas. Nah, sebuah keuntungan untuk plot ini adalah bahwa mereka dapat diputar. Kita dapat membuat parameter permukaan dengan cara meminta plot 3D ke plot daftar yang terdiri dari 3 elemen, yaitu bukan eksplisit. Nah, yang 3 elemen tersebut yaitu X, Y, dan Z. Maka kita membuat plot 3D yang rentangnya untuk parameter, yang parameternya tidak terkandung dalam daftar. Langsung saja kita ketik plot 3D dalam kurung siku V kali cos U, V kali sin U, V dalam kurung siku, U sama dengan 0 sampai 2 kali pi, V sama dengan min 1 sampai 1. Kita enter. Nah, gambarnya seperti kerucut yang bertolak belakang. Ya, selanjutnya dua sistem koordinatif alternatif untuk permukaan 3 dimensi yaitu silinder dan bola. Nah, keduanya dapat dipanggil dengan opsi chords yang sesuai dalam fungsi plot 3D. Nah, singkatan di Maple secara default mengharapkan koordinat silinder akan diekspresikan dalam bentuk R sebagai fungsi dari theta dan Z. Nah, cara mengatasi masalah ini adalah dengan memplot fungsi silinder sebagai plot berparameter dari membentuk R, theta, Z. Nah, dalam pengaplikasian ke Maple-nya sebagai berikut. Nah, seperti biasa, kita mengetik dulu plot 3D dalam kurung siku 1, theta, Z, tutup kurung siku, theta, sama dengan 0 sampai 2 dikali pi, Z sama dengan min 1 sampai 1, chords sama dengan cylindrical. Tutup kurung, enter. Nah, gambarnya seperti berikut. Kemudian plot 3D
plot 3D R, theta, R, R sama dengan min 1 sampai 1, theta sama dengan 0 sampai 2 kali pi, chords sama dengan cylindrical atau silinder. Nah, gambarnya seperti berikut. Kemudian dalam 3D bola, sama halnya seperti koordinat silinder, yaitu plot 3D 1, theta, pi, theta. Nah, tetanya itu 0 sampai 2 dikali pi, pi sama dengan min 0 sampai pi, chords sama dengan spherical, chord ya sama dengan spherical, tutup kurung dan enter. Ya, didapat gambarnya seperti itu ya teman-teman, berbentuk bola. Nah, kemudian kita juga dapat memplot bidang ini menggunakan fungsi implicit 3D, yaitu yang merupakan analog 3 dimensi dari fungsi implicit plot dari bagian gambar sebelumnya, dengan cara plots implicate plot 3D dengan rumus bola, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 1, x-nya itu min 1 sampai 1, y-nya juga min 1 sampai 1, dan z-nya juga min 1 sampai 1. Nah, kemudian enter. Didapat gambarnya seperti itu ya teman-teman. Subbab selanjutnya yaitu tentang permukaan dan volume rotasi. Nah, secara umum menghitung volume biasanya untuk integral literasi, namun volume padatan revolusi dapat dihitung dengan satu integral. Nah, revolusi padat diproduksi dengan memutar kurva di bidang sekitar garis. Biasanya, tetapi tidak selalu, salah satu sumbu dipilih. Sebagai contoh, mari kita perhatikan kurva sinus antara 0 dan pi. Dengan cara mengetik dulu plots dalam kurung sin x sama dengan 0 sampai pi, kemudian scaling sama dengan constrained, enter. Nah, didapat kurva seperti berikut. Nah, jika kita memutar kurva sinus di atas tentang sumbu x, kita dapat membayangkan semacam bentuk tetesan air mata yang simetris. Nah, dengan cara kita ketik plot 3D dalam kurung t sama dengan sin t dikali sin theta sin t dikali cos theta, t sama dengan 0 sampai pi, theta sama dengan 0 sampai 2 dikali pi, scaling sama dengan constrained. Kemudian didapat 3D-nya seperti ini. Ya, kemudian kita mencari luas bangun ruang tersebut, yaitu dengan cara pi dikali
in sin x kuadrat, x sama dengan 0 sampai pi. Ya. Kemudian di enter dan hasilnya setengah pi kuadrat. Kemudian setelah mencari luas, kita melihat plot 3D-nya dengan cara mengetik plot 3D r, theta r kuadrat. Nah, r-nya itu 0 sampai 2 dan theta-nya 0 sampai 2 pi dikali pi, chord sama dengan cylindrical. Kemudian di enter, didapat sebuah 3D seperti ini. Nah, kemudian untuk menjelaskan secara eksplisit tentang area yang kita berputar di sekitar sumbu Z, dalam hal ini kami ingin mengambil volume di bawah kurva Z sama dengan X kuadrat. Nah, tetapi di atas sumbu X dan di antara nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, dengan memplot batas-batas ini dalam 2 dimensi, kita harus menjelaskan area mana yang akan menjadi diputar. Nah, dengan cara kita tulis plot dalam kurung x, x kuadrat, x, tadi kan x-nya 0 sampai 2 ya. Kemudian ditutup kurung, 2, z, z-nya 0 sampai 4. Tutup kurung, kemudian x, 0, x sama dengan 0 sampai 2. Nah, tutup kurung, dan x sama dengan 0 sampai 2, z, color sama dengan red. Nah, warnanya itu merah garis. Didapat grafiknya seperti ini. Kemudian untuk mencari 3D-nya dalam grafik tersebut, yaitu plot 3D x, theta x kuadrat. Nah, didapat tabung seperti ini. Kemudian mencari luas plot akar Z, 2 sama dengan Z, z sama dengan 0 sampai 4, X, color sama dengan red. Nah, mencari grafik yang memutar fungsi X sama dengan akar Z seperti di tertera itu ya, yang garisnya merah. Kemudian mencari luas kurva tersebut, yaitu dengan cara pi kaliin 4, z, 4 dikurangi z, z-nya 0 sampai 4. Nah, didapat luasnya itu 8 pi. Kemudian mencari plot 3D-nya. Nah, seperti ini. Plot 3D dari 8 pi. Kemudian plot sin x, 0,9 dan x sama dengan 0 sampai pi, z sama dengan color, red, blue. Yang gambar di atas itu mencari plotnya di bawah ini, sin ya, scaling sama dengan ini. Nah, grafiknya seperti ini. Kemudian
2 kali pi untuk mencari luas tersebut, yaitu 2 kali pi in x, in x kali sin x, x-nya itu 0 sampai pi, didapat luasnya 2 pi kuadrat. Kemudian 2 dikali pi untuk mencari volumenya, 2 dikali pi in x kali x kuadrat, kemudian x nya sama dengan 0 sampai 2, didapat volume pada gambar di atas yaitu 8 pi. Oke, yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu masuk pada derivatif parsial dan berarah. Nah, Maple dapat melakukan turunan parsial. Fungsi diferensial sudah kita miliki, digunakan untuk diferensial reguler. Untuk melakukan diferensial parsial, untuk yang pertama turunan parsial, kita membedakan variabel mana yang ingin kita turunkan. Nah, kita ketikkan perintah pada Maple yaitu p sum dalam kurung x pangkat i star y pangkat j, j sama dengan 0 sampai 2, i sama dengan 0 sampai 2 tutup kurung, div p, x titik div p, y. Di enter didapatkan p-nya yaitu x kuadrat y kuadrat ditambah x kuadrat y ditambah x dikali y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah x dikali y ditambah x kuadrat ditambah x ditambah y ditambah 1. Kemudian turunannya yaitu didapatkan yang pertama terhadap x yaitu 2x kali y kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat ditambah 2x ditambah y ditambah 1. Yang keduanya yaitu 2x kuadrat y ditambah x kuadrat ditambah 2xy ditambah x ditambah 2y ditambah 1. Nah, untuk turunan parsial yang kedua dan selanjutnya, kami hanya mencantumkan turunannya agar lebih jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu derivatif multivariabel. Berbeda dalam hal ini kita dapat mengambil turunan sehubung dengan variabel yang berbeda. Diketikkan dalam perintahnya yaitu div p, x, x titik koma div p x, x, y titik koma div p x, y titik koma div p, y didapatkan 2y kuadrat ditambah 2y ditambah 2 dan didapatkan 4xy ditambah 2x 2y ditambah 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu 4xy ditambah 2x plus 2y plus 1. Yang selanjutnya yaitu yang didapatkan yaitu turunannya 2x kuadrat plus 2x plus 2. Tentu saja bentuk integral dari fungsi tersebut masih dalam bentuk fungsi seperti yang disarankan di atas, turunan tingkat tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu kita ketikkan dalam perintah Maple div p x, x sama dengan div p x, x, y. Nah, didapatkan seperti ini, sama dengan 4y plus 2. Fungsi D juga dapat digunakan untuk fungsi beberapa variabel. Untuk dihitung turunan parsial pertama, hubung dengan variabel pertama.
kami menggunakan subskrip 1 dengan D untuk menghitung turunan parsial pertama sehubung dengan variabel kedua. Kami menggunakan subskrip 2 dan seterusnya. Sebagai contohnya, yaitu kita ketikkan perintah dalam mapel f dalam kurung x, y menuju x kuadrat min y kuadrat ditambah x start y titik koma d1 f koma d2 f. Nah, didapatkan untuk yang pertama x, y menuju 2x plus y, yang selanjutnya yaitu x, y menuju x min 2y. Untuk menghitung turunan parsial yang keduanya, kita cukup menggunakan subskrip D dengan urutan angka yang menjelaskan angka variabel dalam urutan pengambilan turunannya, yaitu sebagai contoh kita ketikkan div f x, y, x $2, lambang dolar maksudnya, terus 2 sama dengan D1, 1 f x, y. Yang selanjutnya yaitu div f x, y, x sama dengan D 2,1 f x, y. Nah, didapatkan yang turunan pertama pada D1-nya yaitu didapatkan 2 dan yang pada D2-nya didapatkan 1. Nah, yang selanjutnya kita telah melihat contoh-contoh yang tadi dengan turunan parsial kedua dengan P polinomial, pemeriksaan cepat turunan parsial pertama. Fungsi f menunjukkan bahwa turunan parsial kedua fx, y, dan fy, x jelas sama. Mari kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Kita ketikkan pada perintah di mapel yaitu f sin dalam kurung x kuadrat ditambah y kuadrat titik koma div dalam kurung f, x, y sama dengan div dalam kurung f, y, x. Nah, didapatkan fungsinya x sin dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat. Nah, dihasilkan diferensialnya min 4 sin dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat y x sama dengan min 4 sin dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat yx. Ini bahkan lebih meluas ke derivatif parsial yang lebih tingginya lagi. Yang selanjutnya yaitu kita ketikkan div dalam kurung f x, y titik koma div dalam kurung f, x, y, x titik koma div dalam kurung f, x, f, y, x. Nah, dihasilkan yaitu min 8 cos dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat y x kuadrat min 4 sin x kuadrat plus y kuadrat y. Min 8 cos x kuadrat plus y kuadrat y x kuadrat min 4 sin dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat dikali y. Ini sama saja ya. Turunan parsial itu seperti turunan biasa, memungkinkan perhitungan garis itu bersinggungan dengan permukaan. Katakanlah garisnya itu yaitu f, x, y. Nah, yang selanjutnya parameterisasi. Kita ketikkan dalam perintah di mapel yaitu
hati-hati ya dalam pengetikan sintaksnya. Jika salah sedikit saja, maka hasilnya tidak akan keluar. Nah, kita ketikkan yaitu TLX titik sama dengan proc dalam kurung F prosedur X0, Y0 menuju X0 ditambah U, Y0, F dalam kurung X0, Y0 plus U star D1F X0, Y0. Ketikkan N titik 2. Kemudian begitu pula pada Y-nya, TLY proc F prosedur X0, Y0 menuju X0, Y0 plus V F X0, Y0 plus V star D2F X0, Y0. Dalam pengetikannya diharapkan fokus, jangan sampai keliru atau salah. Kemudian kita klikkan enter. Kemudian kita ketikkan lagi fungsinya f x, y menuju x kuadrat plus y kuadrat. Plot 3D dalam kurung U. Perhatikan juga buka kurung kurawal dan kurung sikunya. U, P, F dalam kurung U, P tutup kurung kurawal, TLX F 0,1, TLY F 0,1 tutup kurung, U sama dengan negatif 1 sampai 1 dan V sama dengan negatif 1 sampai 1, XS sama dengan prime. Kemudian enter dan didapatkan gambar seperti ini. Nah, yang selanjutnya dengan turunan arah memungkinkan kita menghitung bidang singgung ke permukaannya dalam 3D. Nah, yang selanjutnya, jika X0, Y0, Z0 adalah sebuah titik pada permukaan F, X, Y, maka kasus yang Z0 sama dengan F, X0, Y0 dapat diperhatikan di dalam mapel. Yang pertama, kita membuat prosedur untuk mengembalikan fungsi tanda panah dalam persamaan bidang singgung. Nah, yang pertama kita ketikkan TP proc F prosedur X0, Y0 menuju F X0, Y0 ditambah D1 F X0, Y0 star X min X0 ditambah D2 F dalam kurung X0, Y0 star Y min Y0, kemudian N titik 2. Nah, yang selanjutnya kita memiliki fungsi TP yang jika diberi prosedur sebagai input itu akan mengembalikan fungsi baru, fungsi yang akan dihitung pada bidang singgung pada titik tertentu. Untuk menghitung tangan pesawat ke fungsi F pada titik A, B. Nah, kita ketikkan F dalam kurung X, Y menuju X kuadrat plus Y kuadrat titik TP F dalam kurung A, B. Dihasilkan A kuadrat plus B kuadrat plus 2A dalam kurung X min A ditambah 2B dalam kurung Y min B. Kemudian kita klikkan perintah. Kita membuat gambarnya yaitu dengan kita klikkan perintah plot 3D dalam kurung buka kurung siku F dalam kurung X, Y tutup kurung TP dalam kurung F dalam kurung 0,0 tutup kurung siku, X sama dengan negatif 2 sampai 2 dan Y negatif 2 sampai 2. Dan didapatkan gambarnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita klikkan plot lagi, yaitu plot 3D
f x, y, tpf dalam kurung f dalam kurung 1,1 x dari negatif 2 sampai 2 dan y nya negatif 2 sampai 2. Nah, kalau yang tadi ini itu 0,0, kalau yang ini 1,1 titiknya, dan dihasilkan fungsinya seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu setiap titik pada garis yang diparametrisasi di atas memenuhi persamaan. Kita klikkan perintah dalam mapel f titik sama dengan aksen f aksen tp ini dalam kurung f0, y0 menuju f x0, y0 ditambah d1 dalam kurung f dalam kurung x0, y0 start dalam kurung x min x0 ditambah d2 dalam kurung f dalam kurung x0, y0 start y min y0 du ini diketikkan kemudian didapatkan hasilnya gitu. TP x0, y0 menuju f x0, y0 ditambah d1 dalam kurung f dalam kurung x0, y0 dalam kurung x, x0 ditambah 2 dalam kurung f dalam kurung x0, y0 dalam kurung y min y0 dan du nya yaitu didapatkan x0, y0 menuju d1 dalam kurung f dalam kurung x0, y0 dikali a ditambah d2 dalam kurung f dalam kurung x0, y0 dikali b. Kemudian kita ketikkan perintah lagi yaitu sub dalam kurung buka kurung kurawal x sama dengan x0 min t start a, y sama dengan y0 min t start b tutup kurung kurawal, tp dalam kurung x0, y0. Nah, f x0, y0 ditambah t start dalam kurung du dalam kurung x0, y0 didapatkan f x dalam kurung x0, y0 min d1 dalam kurung f dalam kurung x0, y0 dikali t dikali a dikurangin d2 dalam kurung f x0, y0 tb f x0, y0 ditambah t d1 f x0, y0 a ditambah 2d f x0, y0 b. Nah, kita simplify persen min persen dihasilkan sama dengan 0. Yang selanjutnya ya sampai di sini materi ketiga derivatif parsial dan terarah dan kita masuk ke materi yang keempat. Ya, yang selanjutnya masuk pada materi yang keempat yaitu integral ganda. Langsung saja pada tayangan mapelnya kita ketikkan student kurung siku multivariate kalkulus untuk dibuka approximate in tutup buka kurung x kuadrat plus y kuadrat, x sama dengan negatif 2
sampai 2, y sama dengan negatif 2 sampai 2, method sama dengan midpoint, coordinates sama dengan Cartesian, partition sama dengan 25, 25, output sama dengan animation, tutup kurung, enter. Sabar loading. Sabar ya teman-teman. Nah, didapatkan bentuk kurvanya seperti ini. Kita rubah stylenya biar lebih jelas. Enggak. Nah, dan selanjutnya ini menggunakan titik tengah sebagai titik sampelnya. Ini bekerja juga untuk jumlah single Riemann fungsi variabel. Dan yang kedua, kita ketikkan lagi. Jordan multivariate calculus approximate in tutup buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat, x sama dengan negatif 2 sampai 2, y negatif 2 sampai 2, method sama dengan random, coordinates sama dengan Cartesian, partition 25,25, output sama dengan animation, tutup kurung, enter. Oh, ada yang salah, maaf, sebentar diteliti lagi. Jordan multivariate calculus Nah, didapatkan gambarnya seperti ini. Biar lebih jelas kita ubah. Oh, tidak, sebentar.
Nah, volume ini di bawah kurva dengan semakin banyak prismanya persegi panjang. Persegi panjangnya semakin kecil. Dengan demikian, volume di bawah permukaan dapat didekati atau ditentukan dengan penjumlahan ganda. Yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan Maple, kita bisa menentukan parabola dengan persegi panjang negatif 2,2 dikali negatif 2,2. Ya, langsung saja ketikkan ke perintah Maple-nya. F titik 2 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat titik koma in buka kurung F, X sama dengan negatif 2 sampai 2 tutup kurung sama dengan in buka kurung F, X sama dengan negatif 2 sampai 2 tutup kurung. Nah, didapatkan fungsi dari X kuadrat plus Y kuadrat itu yaitu turunannya 16/3 plus 4Y kuadrat. Yang kedua, in dalam kurung RHS dalam kurung persen koma Y sama dengan negatif 2 sampai 2 sama dengan in RHS dalam kurung persen tutup kurung koma Y sama dengan negatif 2 sampai 2. Jangan lupa tutup kurung. Nah, didapatkan parabolanya yaitu turunan dari itu 128/3. Kita dari melihat di atas bahwa integrasi pertama memang meninggalkan fungsi Y, fungsi dari Y. Kami juga melihat bahwa ternyata volumenya yang dihasilkan 128/3 kubik. Jika urutan integrasinya dibalik, kita akan mendapatkan jawaban yang sama. Dengan kita klikkan perintah di Maple, in dalam kurung F, Y sama dengan negatif 2 sampai 2 sama dengan in F, Y sama dengan negatif 2 sampai 2 enter. Nah, ini hasilnya akan sama seperti yang ini 16/3. Nah, yang selanjutnya ya ini sama hasilnya dengan yang itu. Yang selanjutnya yaitu in RHS dalam kurung persen tutup kurung koma X sama dengan negatif 2 sampai 2 tutup kurung sama dengan in RHS persen
X sama dengan negatif 2 sampai 2 tutup kurung. Nah, ini hasilnya akan sama seperti yang di atas, yaitu 128/3 kubik volumenya. Nah, yang selanjutnya itu menjamin bahwa integral ganda akan selalu memberikan jawaban yang sama. Tidak mempermasalahkan urutan integralnya. Jaminan itu tergantung pada fungsi f yang bersambung di atas persegi panjang yang dimaksudkan. Yang selanjutnya yaitu misal kita akan klikkan perintah hal ini dicapai dengan hanya memberikan rentang untuk X dan Y dalam daftar, dan urutannya harus dilakukan. Kita klikkan perintah in f, kurung siku X sama dengan negatif 2 sampai 2, Y sama dengan negatif 2 sampai 2, tutup kurung sama dengan in, buka kurung F, X sama dengan X sama dengan negatif 2 sampai 2, Y sama dengan negatif 2 sampai 2, tutup kurung, titik koma, in, buka kurung F, Y sama dengan negatif 2 sampai 2, X sama dengan negatif 2 sampai 2, tutup kurung, sama dengan in, buka kurung F, Y sama dengan negatif 2 sampai 2, X sama dengan negatif 2 sampai 2, tutup kurung, enter. Nah, didapatkan hasilnya yaitu sama saja 128/3 kubik. Mungkin telah diperhatikan bahwa volume yang kita dapatkan untuk parabola ini agak sedikit lebih besar dari 8pi unit kubik. Parabola yang kita peroleh dari putaran Z sama dengan X kuadrat di sekitar sumbu Z. Yang pertama dan paling tidak memuaskan adalah untuk memplot kedua permukaan bersama-sama dan melihat apakah kita dapat melihat salah satu yang sepenuhnya terkandung di lainnya. Kita klikkan perintah di Maple. P1.2, plot 3D dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat, X sama dengan negatif 2 sampai 2, Y sama dengan negatif 2 sampai 2, color sama dengan green, tutup kurung, titik 2, P2 nya titik 2 sama dengan plot
3D R theta, R kuadrat, R sama dengan 0 sampai 2, theta sama dengan 0 sampai 2, star P, chord sama dengan cylindrical, color sama dengan red. Untuk warnanya bisa disesuaikan dengan keinginan kita, kemudian kita enter. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita plot display P1, P2 untuk menayangkan bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini. Kita hilangkan diagram Cartesiusnya. Nah, didapatkan rupanya seperti ini. Oke, next yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan fungsi itu seharusnya hanya memberi kita area paraboloid lingkaran di bawah lingkaran dengan jari-jari 2 berpusat pada titik asal, dan dengan demikian volume 8pi. Nah, yang selanjutnya kita klikkan perintah F kapital titik 2, X, Y, PQWIS, SQRT, X kuadrat plus Y kuadrat tutup kurung kurang dari sama dengan 2, X kuadrat plus Y kuadrat, 0 tutup kurung titik 2 titik koma in dalam kurung F dalam kurung X, Y tutup kurung kurung siku X sama dengan negatif 2 sampai 2, Y sama dengan negatif 2 sampai 2 tutup. Nah, dihasilkan loading. Dihasilkan yaitu dari F, X, Y menuju PQWIS akar X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 2, X kuadrat plus Y kuadrat, 0 dihasilkan yaitu 8pi. Mari kita kembali pada materi gagasan tentang integral parsial. Kita mengharapkan pengertian tentang integral sebagai antiturunan untuk memperluas integral parsial dan diferensiasi parsial. Kita bisa klikkan perintahnya di Maple yaitu in dalam kurung F, X
titik koma div persen koma x enter. Nah, didapatkan yaitu 1/3 x pangkat 3 plus y kuadrat plus y kuadrat x. Kemudian x kuadrat plus y kuadrat. Didapatkan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, yang kedua yaitu in f, y pada titik y, titik koma, div persen koma y. Nah, didapatkan nanti turunannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat pada titik y. Pada titik x-nya didapatkan x kuadrat plus y kuadrat, sama saja. Nah, yang selanjutnya integral parsial sehubungan dengan x atau y itu dapat dibatalkan dengan diferensiasi parsial sehubung dengan x atau y yang sesuai. Yang itu menarik jika kita mengikuti substitusi yang biasa dilakukan dengan secara manual dalam pengintegralan. Kita bisa mendapatkan integral pasti yang dihitung dalam Maple. Seperti yang dihitung sebelumnya. Kita ketikkan di Maple, perintahnya yaitu in f, x titik koma sub buka kurung x sama dengan 2, persen tutup kurung min sub buka kurung x sama dengan negatif 2, persen tutup kurung titik koma enter. Nah, didapatkan pengintegralannya yaitu 16/3 plus 4y kuadrat. Dan yang keduanya in pada titik y titik koma sub y sama dengan 2, persen min sub y sama dengan negatif 2, persen tutup kurung titik koma. Nah, dihasilkan 4x kuadrat plus 16/3. Lebih mudah menggunakan Maple daripada tulis tangan. Nah, itu sudah ditunjukkan. Selanjutnya yaitu mencoba fungsi yang benar-benar umum dan melihat apakah diferensial parsial pada Maple dan integral parsial masih saling membatalkan. Kita ketikkan pada Maple, perintahnya yaitu div dalam kurung in buka kurung g buka kurung x, y tutup kurung koma x tutup kurung x tutup kurung sama dengan div buka kurung in buka kurung g buka kurung x, y tutup kurung x tutup kurung x tutup kurung titik koma in buka kurung div g
X, Y, tutup kurung X, tutup kurung, X, tutup kurung, sama dengan in div buka kurung G, buka kurung X, Y, X, enter. Nah, didapatkan yaitu seperti ini. Sigma per del X dalam kurung integral G dalam kurung X, Y dx sama dengan G X, Y. Integral dari del per del X G X, Y dx sama dengan G X, Y. Yang selanjutnya yaitu ada div dalam kurung in dalam kurung G dalam kurung X, Y dalam kurung Y dalam kurung Y tutup kurung sama dengan div dalam kurung in buka kurung G dalam kurung X, Y, tutup kurung, Y tutup kurung, titik koma, in buka kurung div buka kurung G buka kurung dalam kurung X, Y tutup kurung X, Y tutup kurung, Y sama dengan in dalam kurung div G X, Y, Y tutup kurung, Y tutup kurung. Nah, didapatkan yaitu del per del Y dalam kurung integral G X, Y dy sama dengan G X, Y. Integral del per del Y G X, Y dy sama dengan G X, Y. Maple berpikir bahwa diferensial parsial dan integrasi integral parsial yaitu prosedur yang terbalik. Ya, sekian materi pembahasan dari kelompok 3. Kurang-kurangnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.